Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Keagamaan. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang judul membangun kepedulian sosial. Yang akan kita kaji yaitu surat Al-Furqan ayat 67. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi ini nanti lebih jauh Ananda bisa buka dalam buku Al-Quran Hadis Konsentrasi Tafsir, dan juga penjelasan ini ada dalam laman YouTube ini. Materi kita, kompetensi dasarnya adalah bisa dilihat dalam KI 3 dan KI 4-nya. KI 3 yaitu menafsirkan ayat Al-Quran tentang sikap peduli dan gemar berbagi yang ada pada surat Al-Furqan ayat 67 melalui pendekatan tafsir tahlili, ijmali, dan muqarin. Adapun KI 4-nya nanti kalian diminta untuk mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan daripada ayat tersebut, kemudian menyajikan laporan kegiatan kepedulian sosial baik dalam bentuk media tulis ataupun media yang lainnya. Sebelum lebih jauh kita mengkaji daripada surat Al-Furqan ayat 67, mari kalian amati dari gambar ini, ya, apa yang akan Ananda lakukan jika bertemu dengan Bapak ini. Kira-kira apa? Pasti jawabannya adalah akan membantu dan berbagi kepada beliau ini. Mari kita simak surat Al-Furqan ayat 67 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Dari ayat ini ada beberapa mufradat, paling tidak ada 3. Yang pertama adalah lam yusrifu, artinya tidak berlebih-lebihan, dan kedua lam yakturu, tidak pula kikir. Yang ketiga adalah qawama, di tengah-tengah atau proporsional. Kemudian kita masuk pada tafsirnya. Di antara ulama yang menafsirkan ayat tersebut adalah Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpendapat dalam menafsirkan ayat tersebut, makna lam yusrifu adalah tidak menafkahkan atau membelanjakan harta dalam kemaksiatan. Sementara kalimat lam yakturu, kata beliau, maknanya atau tafsirnya adalah tidak menahan harta yang dimiliki untuk tidak didermakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu tafsir daripada ayat itu yang dikemukakan oleh Abdullah ibnu Abbas atau yang dikenal dengan Ibnu Abbas. Kemudian kandungan daripada ayat itu, yang pertama, ayat itu atau ayat tersebut menjelaskan tentang tata cara mengelola harta benda. Artinya ayat Al-Furqan 67 berbicara tentang bagaimana cara mengelola harta benda. Caranya adalah ini, yang kedua, bahwa dalam mengelola harta benda seseorang tidak diperkenankan berlebih-lebihan. Artinya
dalam dia membelanjakan harta bendanya tidak boros, ya, sesuai dengan kebutuhannya saja. Kemudian kebutuhan primer maksudnya. Kemudian yang berikutnya tidak diperkenankan juga berbuat kikir, artinya tidak mau berbagi, ya, tidak mau memberi kepada orang lain yang tentunya membutuhkan. Kemudian oleh pembelanjaan harta benda itu maka harus berada di tengah-tengah antara kedua hal tersebut. Artinya dia proporsional, tidak boros juga tidak kikir. Dan ayat ini juga mendorong terciptanya pemerataan ekonomi umat. Kenapa? Karena orang yang memiliki harta benda, orang yang punya uang, dia tidak boros dan juga tidak kikir, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara orang yang kaya dan miskin, maka akan tercipta pemerataan ekonomi umat. Ini adalah kandungan daripada ayat Al-Furqan 67. Intinya, kesimpulannya adalah dalam mengelola harta benda kita itu, kita tidak boleh boros, juga tidak boleh kikir. Artinya tidak mau memberi dan menyisihkan sedikit harta benda kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu, kalau kita dalam mengelola harta benda ini tidak berbuat semacam ini dan juga tidak berbuat semacam ini, maka akan tumbuh rasa saling berbagi kepada yang lain. Maka berbagilah kepada mereka. Dengan berbagi kita bisa, dengan berbagi kita jadi kaya. Demikian pemaparan pembelajaran kita, yaitu surat Al-Furqan ayat 67. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekian, mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.